pada titik sudut ABCD dengan panjang A. Jadi kita buat dulu ini titik A, ini B, ini C ya, ini D. Nah, pada titik sudut ABCD, sebuah bujur sangkar ABCD ini ya, dengan panjangnya A, itu berturut-turut ditempatkan muatannya yaitu plus Q. Di sini ada plus Q untuk yang di A ya, di plus Q. Untuk yang di B-nya min Q, yang C-nya min Q, yang D-nya juga min Q juga. Nah, muatan plus Q berarti yang di A ini ya. Muatan plus Q ini mengalami resultan gaya ya dari muatan lain sebesar ini. Nah, jadi resultan gaya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih gaya-gayanya apa aja ya. Jadi kalau misalkan dia ini A itu sama D ya, ini A itu plus, D-nya itu muatannya minus. Jadi plus sama minus tarik menarik, berarti dia arahnya ke sini ya. Nah, kita namain misalnya nih F-nya F1 gitu ya. Nah, itu sudah gitu nih A sama B plus sama minus tarik menarik, jadi arahnya ke sana ya. Nah, ini pun kita namain ini F2 misalnya ya. Nah, satu lagi plus sama min itu berarti tarik menarik juga, berarti menuju ke C gitu ya sini ya. Ini adalah F-nya F3. Nah, karena di sini persegi itu berarti kan siku-siku ya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita perhatiin nih, kita misalnya punya gaya di sini ada F1 ya. Terus di sini ada gaya nih F2. Ya, sama seperti di soal ini ya, F1 sama F2. Berarti nyari resultannya kalau dengan metode jajaran genjang gitu ya. Kita cari ini begini nih jadinya nih. Ya. Kita hubungin. Nah, berarti resultannya itu yang ini ke sini gitu ya. Ini namanya resultan. Resultannya adalah dari F1 dengan F2 gitu. Nah, karena dia antara F1 dan F2 itu membentuk sudut 90 derajat, kita waktu belajar kelas 1 vektor, kita tahu rumusnya yaitu ada rumus seperti ini. F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ya. Ini kita namain resultannya. Nah, jadi ini F1 F2 ini nyari resultannya akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Itu baru F1 sama F2. Nah, berarti kita hitung dulu deh ya masing-masing ya. Kalau misalnya kita punya di sini ada F1 nih. Di sini ya kita tulis nih F1 nyarinya berarti K rumusnya ya, dikali ini F1 itu antara A sama D ya, yang muatannya plus Q dan min Q. Jadi K dikali Q per jaraknya itu A. A-nya A kuadrat ya. Nah, terus untuk F2 juga sebenarnya sama ya kan. Jadi sama dengan K dikali Q lagi ya, ini ya A sama B ya, dikali Q lagi per A kuadrat juga. Nah, untuk yang C maksudnya A dengan C ya, F3. Nah, ini baru berbeda. Kalau misalnya di sini A, berarti jarak A dengan C itu adalah jaraknya adalah A akar 2 ya, karena kita akan pakai cara Pitagoras ya. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan AC kuadrat jaraknya ya. Jadi ntar 2A kuadrat sama dengan AC. Jadi panjang AC-nya A akar 2 ya. Ini kuadrat ya. Kuadrat kalau pindah jadi akar ya. Jadi kita cari nih F3. F3 itu berarti rumusnya K dikali Q sama ya, dikali Q per jaraknya itu A akar 2 kuadrat. Ya. Nah, sekarang udah begini, kita cari dulu nih resultannya antara F1 dan F2 nilainya berapa ya. Jadi F1 itu K. Nih, kalau kita perhatiin gini, F1 dan F2 itu besarnya sama ya. Jadi kita misalkan aja untuk mempermudah perhitungan, kita masukkan aja dia nilainya sama dengan F ya. Jadi F1 itu sama dengan F, F2 itu sama dengan F ya. Nah, sehingga kita ngitungnya gampang nih, nggak ribet gitu. Jadi F1 kita ganti F, F2 juga kita ganti F. Nah, secara matematika F kuadrat tambah F kuadrat itu artinya 2F kuadrat. Jadi kalau kita buat jadi F akar 2. Nah, tapi kita buka ya, F itu tadi kan adalah K dikali Q ya.
atau kita bisa gabung jadi Q kuadrat, boleh dong ya, kan sama ya muatannya ya. Per A kuadrat ya, ini ya F1 sama F2 kan kita misalkan F nya itu adalah kaki kali Q per A kuadrat dikali dengan akar 2 ya. Ini F nya, ini akar 2 nya ya. Nah dari sini karena di soal ABCD nya itu bentuknya diketahui soalnya ya, maksudnya di dalam nggak ada K nya, nilainya itu dalam 4pi E gitu ya. Berarti kita tahu rumus K itu rumusnya sama aja begini kalau kita buka, 1/4pi E gitu ya, dikali Q kuadrat akar 2 per A kuadrat. Jadi K nya diganti ya. Nah sekarang kita balik lagi ke gambar. Di sini tadi pengertian kita nih, F1 sama F2 itu kita bisa kita ganti dua gaya ini itu menjadi R. Nah, sekarang kalau kita ganti R, jadi kalau misalnya di sini R nih, misalnya nih kita ganti gini. Berarti sini ada R gitu ya, ada R. Tapi kan di sini ada F3. Berarti arah R sama F3 itu dia searah, ya, segaris gitu. Nah, kok tahu segaris ya? Ini kan siku-siku ya. Kalau siku-siku dengan ininya sama ya, sisinya sama, ini pasti membentuk sudutnya membagi dua, sama dong, 45 derajat 45 derajat gitu ya. Nah berarti pas tengah-tengah, membentuk di diagonal AC ya. Nah dari kesimpulan itu kita bisa nulis ya, R totalnya, R total ya, bukan R ini ya, ini R total. Jadi R totalnya itu yaitu dari R nya ditambahin dengan F3 ya. R ini adalah pengganti dari F1 sama F2 dan kita tambahkan dengan F3 karena masih ada gaya antara A dengan C ini ya, F3. Nah kita udah nyari R nya. Kalau gitu kita karena dia searah, kita tinggal tambahin aja, nggak usah pakai akar-akar. Karena kan kalau yang tadi kan F1 F2 itu membentuk sudut 90 derajat ya, ini siku-siku ya kan. Tapi kalau misalkan ini kan enggak, ini garis lurus ya, ibaratnya ini garis lurus. Kalau garis lurus berarti tinggal tambahin aja ya kan. Nah jadi kita hitung ya, R nya itu 1/4 pi E A kuadrat, ini atasnya kita tulis gini, Q kuadrat akar 2 gitu ya, ditambah dengan F3 nya ini. Nah ini dia nih, K ini kita buka lagi ya, seper gitu ya, 1/4 pi E gitu ya, dikali Q kuadrat ya, karena Q kali Q. Nah di sini ada A akar 2 dikuadratin, jadi sama aja A dikuadratin kan A kuadrat, akar 2 dikuadratin 2, jadi kita taruh di bawah ya, 2A kuadrat. Nah R totalnya itu dikasih tahu, udah di soal udah dikasih tahu. Jadi muatan plus Q ini dikasih sini ya, muatan plus Q ini mengalami resultan gaya dari muatan lain sebesar Q kuadrat per 4pi E A kuadrat X. Nah kita akan mencari X nya. Jadi kita masukin dulu ya, ini R totalnya berarti udah ketahuan nih, Q kuadrat per 4pi E A kuadrat dikali X. Nah berarti ini sebelumnya kita samain dulu nih penyebutnya. Sini kita samain penyebutnya ya, 4pi E A kuadrat. Di sini ada 4pi E 2A kuadrat. Ini sebenarnya 8 ya kalau kita gabung ya, 8pi E A kuadrat. Jadi semuanya kita gabung aja menjadi 8pi E A kuadrat ya. Jadi kita samain penyebutnya, ini per ya. Nah 8pi E A kuadrat dibagi 4pi E A kuadrat itu sama 2 ya. Jadi 8pi E A kuadrat dibagi dengan 4pi E A kuadrat, ini kan dicoret tuh, tinggal 8 bagi 4 itu 2 ya. Nah jangan lupa 2 nya dikali sama Q kuadrat akar 2, jadi 2 akar 2 Q kuadrat ya, jadi yang atasnya dikaliin 2. Nah untuk yang ini kan karena udah sama ya, 8pi E A kuadrat ya, berarti kita tinggal tulis aja langsung Q kuadrat aja ya, 1 kali Q kuadrat. Nah yang sebelah kiri ini ada X nya, ini ada 4pi E A kuadrat, ini Q kuadrat. Nah kita tinggal coret aja. Jadi sini
sini ada begini, 4 pi EA kuadrat dibagi 4 pi EA kuadrat itu nilainya 1 ya. Kalau 8 pi EA kuadrat dibagi dengan 4 pi EA kuadrat itu jadinya 2 gitu ya. Nah udah gitu sebenarnya kita tulis jadi begini, Q kuadrat dikali X. Ini kita bisa kelompokkan nih, ada Q kuadrat sama Q kuadrat. Kita keluarin aja ya. Q kuadrat buka kurung 2 akar 2 ditambah 1 per 2. Nah Q kuadrat itu bisa dicoret gitu. Jadinya kita dapetin 2 akar 2 dibagi 2 itu jadinya akar 2 plus satunya dibagi 2 itu setengah ya. Jadi jawabannya kita pilih yang D.